Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Bapak Ibu umat sedharma dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, bertemu dalam acara Sentuhan Iman Hindu bersama saya Vidya Puspawardhani. Hari ini kami berada di Pura Acitya Dharma, pura yang berada di UPT SD Negeri Balerejo 3, Kecamatan Mlingi, dengan jumlah siswa beragama Hindu 55 siswa. Pura ini menjadi tempat sembahyang di pagi hari sebelum memulai pelajaran sekolah. Hadir bersama kami yang terhormat Kepala Sekolah UPT SD Negeri Balerejo 3, Bapak Yasmito SPD. Yang terhormat kepada PHDI Kabupaten Kota Blitar, Bapak Lestari. Yang terhormat Ketua Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Igede Putu Suwardana MM. Yang terhormat Guru Agama Hindu SD Negeri Balerejo 3, Bapak Daryanto SPDH dan Bapak Edi Siswoyo SPDH, dan teman-teman siswa SD Balerejo 3 yang berbahagia. Selanjutnya, mari kita ikuti acara Sentuhan Iman Hindu. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Nanda Widya Puspawardhani yang telah mengawali acara Sentuhan Iman Hindu bersama kami dari BPH dan TVRI Jawa Timur. Pada kesempatan ini, adapun tema yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana nilai-nilai dari Pancasrada membangun karakter anak-anak kita yang susila. Berbahagia sekali tadi disampaikan bahwa di sekolahan ini ada beberapa tempat ibadah sesuai dengan agama dari para siswa dan siswi yang ada di sekolah ini. Tentu ini merupakan suatu kebahagiaan atau sesuatu yang baru bagi kami, khususnya saya dari Badan Penyiaran Hindu, bahwa ternyata di sekolah ini benar-benar mengakomodir dan memberi fasilitas kepada para siswanya untuk menjalankan ibadah atau kewajiban agamanya masing-masing. Tentu ini adalah sesuatu yang patut ditiru dan patut dicontoh, khususnya untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Bagaimana keberagaman yang ada itu akan menjadi sesuatu membangun, jadi membangun karakter-karakter anak kita tentang keberagaman, bagaimana dia mengerti dengan tempat ibadah teman-temannya yang beragama lain, bagaimana juga teman-temannya melakukan ibadah-ibadahnya masing-masing. Pada kesempatan ini juga hadir Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri Balerejo 03, yaitu Bapak Yasminto SPD. Selamat Pak, terima kasih telah hadir. Kemudian hadir juga Bapak Ketua PHDI Kota Blitar, Pak Lestari. Pak, selamat pagi. Kemudian hadir juga guru agama yang mengajarkan agama Hindu khususnya di sekolahan ini, yaitu Bapak Daryanto SPDH, Pak. Kemudian ada Bapak Edi Siswoyo juga. Nah, karena ini sesuatu yang memang patut dicontoh, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Yasmito SPD selaku Kepala Sekolah. Bagaimana Bapak selaku Kepala Sekolah ini bisa
menyiapkan sarana-sarana persembahyang atau tempat ibadah, bukan sarana, tempat ibadah bagi para siswa-siswa yang ada di sekolah ini, Pak. Monggo, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya, Bapak Gede. Yang saya hormati Bapak Gede dari Badan Penyiaran Provinsi Jawa Timur, Bapak Lestari dari PHDI, Bapak Ibu serta anak-anak sekalian. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas rawuh panjenengan. Semoga kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, menjawab pertanyaan dari Pak Gede, kami di sini memanfaatkan stakeholder yang ada, Pak. Di antaranya adalah salah satu yang paling utama adalah bimbingan dari Bapak Ketua PHDI, kebetulan juga beliau adalah termasuk salah satu dari isi komite SD kita, Pak. Kemudian dari Bapak Ibu tokoh-tokoh agama, baik itu Islam, Kristen maupun Katolik, kami juga memanfaatkan juga dari paguyuban tiap-tiap kelas, yang mana kami bersinergi memusyawarahkan semuanya itu antar agama itu paling tidak di lingkungan kita tetap tercipta suasana pembinaan karakter anak-anak yang bernuansa religi dengan tetap mengacu pada saling meningkatkan potensi pembelajaran untuk meraih prestasi, Pak. Begitu. Terima kasih Pak Yasminto. Jadi bagaimana tujuan atau niat suci atau niat luhur dari sekolah khususnya SD Negeri Balirrejo ini tidak saja membangun anak-anak dalam kemampuan pengetahuan umum atau pengetahuan sosial atau pengetahuan jasmani, juga membangun pengetahuan-pengetahuan agama atau yang disebut dengan parawidya. Jadi beliau memfasilitasi tempat bersembahyang, tempat beribadah bagi semua siswa-siswa yang ada di sini, sehingga masing-masing dari mereka dapat menjalankan kewajiban agamanya masing-masing dengan tujuan memiliki saling pengertian, toleransi, dan menghargai, nggih, Pak. Iya. Nah, tentu ini juga berhubungan tidak lepas juga dari peran PHDI sebagai lembaga Hindu tertinggi di Kabupaten Blitar ini. Bagaimana beliau menjalin komunikasi, membangun komunikasi yang harmonis dengan kepala sekolah, komite sekolah, mungkin dengan masyarakat yang ada di sekitar ini. Mungkin Pak Lestari bisa berbagi cerita bagaimana Pak Lestari membangun itu, mungkin nanti bisa sebagai contoh mungkin dari saudara-saudara kita di tempat lain supaya bisa juga meniru keadaan yang ada di sini. Monggo Pak Lestari. Terima kasih. Om Swastiastu, Om Aikramastu, Namasidam, Om Anbadrah Kartatuswatah. Kami selaku Ketua PHDI Kabupaten Kota Blitar, dalam hal ini kami selalu berkoordinasi, berkomunikasi, di mana ada sekolah-sekolah bukan hanya di tingkat dasar, tapi di tingkat pertama, juga di tingkat atas, dalam hal ini adalah SMA dan SMK. Ini selalu kita koordinasikan, kita komunikasikan, yaitu untuk bisa mendirikan tempat ibadah di mana siswa Hindu itu ada. Apa tujuannya? Yang pertama, selain siswa-siswa kita, anak-anak kita adalah untuk menempuh ilmu yang sifatnya umum, juga lebih awal ini adalah dengan melaksanakan, menanamkan serada anak-anak kita di bangku sekolah masing-masing. Sehingga dengan dari awal kita sudah menanamkan suatu serada kepada anak-anak kita, khususnya anak-anak Hindu, sehingga sudah bisa mempelajari suatu keharmonisan di antara saudara-saudara kita di luar anak-anak Hindu. Ini adalah sebagai bukti nyata, bukan hanya toleransi kita bicarakan, tetapi bukti nyata karena di UPT SD Negeri Balirrejo 3 telah terbukti berdirinya Pemerajan Acintya
Dharma atau Pura Acitya Dharma berdampingan dengan musola, sehingga ini adalah mulai dini kita sudah belajar bagaimana cara menghormati di antara kita, mengharmoniskan di antara kita. Dengan bukti Pak Budo, ini Kabupaten Blitar di tahun 2020 ini adalah menerima harmoni word dari Menteri Agama. Ini adalah bukti nyata bahwa kerukunan umat beragama di Kabupaten Blitar ini adalah telah terjalin. Sehingga dengan bukti semacam ini kami akan terus berupaya bagaimana umat Hindu terutama berangkat dari anak-anak kita, yaitu bisa mengharmoniskan di antara teman-teman lainnya. Mungkin itu Pak Budo, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lestari atas penjelasannya. Jadi bagaimana diawali dengan pentingnya komunikasi. Pentingnya komunikasi, bahwa dalam sastra juga mengatakan wasiste nimitante manemu suka, inilah karena komunikasi, karena kata-kata kita mendapatkan kebahagiaan, bukan kebahagiaan untuk sendiri tapi kebahagiaan untuk semua. Kemudian dengan adanya tempat sembahyang ini akan menanamkan pemahaman agama atau serada atau keyakinan dari anak-anak kita mulai sejak dini. Kemudian ini juga adalah bentuk atau wujud nyata toleransi yang ada di Kota Blitar pada khususnya, pada umumnya, dan di SD Balairejo ini pada khususnya, di mana Kota Blitar pada tahun 2020 menerima Harmony Award dari Departemen Agama. Ini adalah suatu kebanggaan yang menjadi contoh harusnya bagi kabupaten-kabupaten atau tempat-tempat yang lain. Nah, selanjutnya kemudian setelah sarana-sarana persembahyang atau peribadatan itu ada, khususnya agama Hindu, tentu pendidikan agama itu diberikan kepada anak-anak kita. Hadir pada kesempatan ini yaitu Bapak Daryanto SPDH, kemudian Bapak Edi Siswoyo SPDH juga sebagai guru agama. Kami ingin mengetahui bagaimana nilai-nilai serada atau keyakinan dalam agama Hindu atau Pancasrada itu diajarkan pada anak-anak kita, Pak. Sehingga anak-anak kita memiliki pemahaman tentang implementasi atau praktek dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasrada itu. Monggo, Pak, kami persilahkan. Terima kasih. Om Swastiastu. Di sekolahan ini, Bapak, selain kami melakukan pembelajaran materi, karena adanya tempat ini, yaitu Pura Acitya Dharma, ini sangat bermanfaat sekali untuk kami, karena kami bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran praktek, Bapak. Mulai dari setiap pagi kami melakukan sembahyang bersama, kemudian membuat upakara, yaitu canang dan sebagainya. Kemudian setiap seminggu sekalipun kami juga ada praktek digabung, artinya sembahyang dan juga membuat sarana. Dan tidak jarang juga dari umat lain, artinya dari siswa lain, dari agama lain pun juga membantu bersama-sama. Seperti misalnya ketika satu hari sebelum upacara hari besar, misalnya Saraswati atau Galungan, anak-anak juga membuat penjor sendiri, Pak. Membuat penjor sendiri di sini. Dan tidak jarang juga dari siswa lain pun juga membantu gitu. Artinya dengan adanya pura di sekolah ini sangat-sangat membantu kami untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak, bagaimana anak-anak itu bisa menumbuhkan sikap toleransinya, sikap menghargainya, sikap menghormati kepada baik itu sesama umat dan juga antar umat beragama lain, gitu Bapak. Jadi kami sangat berterima kasih sekali kepada paguyuban dan juga kepada sekolah, terutama kepada kepala sekolah yang telah mensetujui atas pembangunan pura ini. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi nilai-nilai ajaran Pancasrada lebih kepada bentuk implementasi atau bentuk praktek bagaimana guru agama atau sekolah di sini melibatkan juga, bukan melibatkan,
Jadi siswa yang lain tertarik gitu ya, Nggih, ikut nggih. dalam mempersiapkan sarana-sarana upacara yang akan digunakan khususnya menjelang Hari Raya Nyepi atau Hari Raya Saraswati, mungkin Galungan mungkin, sehingga masing-masing dari mereka akhirnya memiliki pemahaman yang sama bahwa suatu keadaan yang harmonis, hubungan yang harmonis dari semua siswa yang ada dalam lingkungan sekolah dengan di lingkungan masyarakat, itulah yang akan membuat kita semua dapat menjalankan kewajiban, menjalankan swadharma kita masing-masing dengan rasa tenang. Kalau di dalam, saya mengutip di dalam kitab Sarasca Muscaya Sloka 135 itu ada mengatakan, matangnya nayuwa tan masih ring sarwo prani. Apan ikang prane ngaraniya ya ike nimitaning kapadahan ikang catur warga dharma arta kama moksa. Matangnya ayuwa tan masih ring sarwo prani. Oleh karena itu janganlah sekali-kali kita tidak menaruh belas kasihan kepada semua makhluk sarwo prani. Apan ikang prana ngarannya karena keberadaan mereka lah kita dapatkan menjalankan kewajiban kita catur warga. Apa nak catur warga? Dharma, arta, kama, dan mencapai moksa. Nah, keharmonisan inilah yang membuat kita bisa menjalankan swadharma. Dharma itu swadharma kewajiban. Kalau kita tidak harmonis, Pak, bagaimana kita akan dapat menjalankan, pergi ke sana aja mungkin kita takut karena kita tidak harmonis. Tapi keharmonisan inilah yang membuat kita semua dapat menjalankan kewajiban kita masing-masing dengan rasa tenang. Nah, kemudian saya mau bertanya kepada Pak Edi Siswoyo, nggih Pak Edi. Bagaimana dalam satu dari Pancasrada yang ketiga itu kan ada percaya dengan adanya karma pala. Nah, bagaimana nilai karma pala itu diwujudkan dalam perilaku anak-anak kita, Pak? Mau nggak, Pak? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya selaku guru agama Hindu di UPT SD Negeri Balrejo 3 mengajarkan tentang agama, yaitu Pancasrada bagian yang ketiga, yaitu tentang karma pala. Mengajarkan pelajaran agama tentang karma pala, yaitu bagian Pancasrada yang ketiga yang terdiri yang mengartikan tentang perbuatan, ya. Perbuatan yang harus dilaksanakan pada waktu di sekolah maupun di luar sekolah. Karma pala terdiri dari dua kata, yaitu tentang karma dan pala. Karma yang artinya perbuatan, pala yang berarti hasil dari perbuatan. Jadi karma pala itu adalah hasil dari perbuatan seseorang pada waktu belajar di sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi Siswoyo penjelasannya. Bagaimana saya menanyakan tentang ajaran karma pala, karena dengan memahami karma pala itu akhirnya anak-anak akan berpikir ketika dia berbuat, ketika dia berkata, mulai dari dia berkata kemudian dia berbuat, akan selalu memikirkan terlebih dahulu, karena apapun hasil dari perbuatan itu yang menerima pahalanya adalah yang melakukan. Eka prajayate jantureka ewa praliyate, eka anubum kete sukritam, ekam ewa cadus kritam. Kalau kita melihat kitab Manusemerti ada yang 4 sloka 220. Jadi sendiri orang itu lahir, sendiri orang itu juga meninggal. Sendiri orang itu menerima pahala atas karma baiknya, sendiri juga ia menerima atas pahala karma buruknya. Jadi dengan memberikan ajaran-ajaran susila khususnya tentang karma pala akan membuat siswa-siswa kita, itu anak-anak kita,
menyiapkan diri untuk membangun karakter dan masa depannya di masa yang akan datang. Karena apapun yang kita alami saat ini adalah bagian atau sancite prarabdha karma wasana, sisa perbuatan kita di masa lalu. Sementara perbuatan kita saat ini, kriya mana karma pala, juga mungkin akan membekas pada perbuatan kita yang akan datang. Nilai-nilai luhur dari ajaran Pancasrada sesungguhnya begitu tinggi sekali. Mungkin saya minta kembali kepada Bapak Daryanto selaku pendidik agama di sekolah ini untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana nilai dari percaya dengan adanya ide Sang Widiwasa ditanamkan pada anak-anak kita. Monggo Pak Dar. Oke, terima kasih. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya Pancasrada itu berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang artinya 5 dan serada artinya adalah keyakinan atau kepercayaan. Dengan kata lain, Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan atau kepercayaan di dalam agama Hindu. Terkait dengan pertanyaannya, Bapak, bagaimana penerapannya? Bagian yang pertama dari Pancasrada itu adalah Brahman, yang artinya percaya kepada Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Kemudian untuk penerapannya di pura di sini, untuk meyakinkan bahwasanya Tuhan di dalam agama Hindu itu ada. Jadi setiap pagi kami mengajak anak-anak yang beragama Hindu sebelum memulai pelajaran di sekolah, kami mengajak untuk bersembahyang, untuk memuja Sang Hyang Widiwasa di pagi hari dulu sebelum menerima pembelajaran dari guru-guru sekolah. Itu untuk penerapan percaya adanya Brahman. Kemudian yang kedua, bagiannya adalah Atman atau kepercayaan kepada Sang Hyang Atman atau Sang Hyang Urip. Saya menjelaskan kepada anak-anak itu bahwa Atman itu Sang Hyang Urip. Kenapa urip? Karena yang menguripi kita atau yang menghidupi kita itu adalah Atman. Tanpa Atman, kita semua ibaratnya adalah benda mati. Itu yang selalu diajarkan oleh kami, baik saya dan juga Pak Edik pada anak-anak, bahwa kita harus saling menghargai antar sesama makhluk, karena semua makhluk itu mempunyai atma yang harus kita lindungi. Begitu. Kemudian bagian yang ketiga dalam Pancasrada yaitu karma pala. Untuk karma pala seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi oleh Bapak Edi Siswoyo, untuk penerapan pembelajaran di sekolah ini, setiap hari kami tidak henti-hentinya untuk mengingatkan anak-anak supaya bagaimana berbuat baik kepada teman-teman, bagaimana berkata kepada teman-teman, dan bagaimana mereka untuk selalu berpikiran positif dalam setiap harinya, baik di pergaulan di sekolah maupun dalam lingkungan keluarganya dan masyarakatnya. Dan yang selanjutnya yaitu Pancasrada yang keempat adalah samsara atau punarbawa. Punarbawa sendiri berasal dari dua kata, yaitu punar artinya kembali dan bawa artinya lahir. Punarbawa itu artinya adalah kelahiran kembali. Ya, di dalam pembelajaran untuk anak-anak kami menyisipkan untuk selalu berbuat baik. Karena dengan selalu berbuat baik, kita akan tidak mengalami proses punarbawa atau kelahiran kembali itu. Jadi kami setiap hari selalu memberikan pembelajaran kepada anak untuk selalu berbuat baik kepada teman-teman, dan juga bagaimana bersantun kepada guru dan juga kepada teman-temannya setiap hari di sekolah ini. Dan untuk yang kelima, bagian Pancasrada yaitu moksa. Yang moksa itu adalah tujuan daripada agama Hindu.
Moksa itu berasal dari kata muts yang artinya bebas atau kebebasan. Di dalam agama Hindu, untuk mencapai kebebasan itu kita mengenal istilah catur marga yoga. 4 jalan untuk mencapai moksa. Di dalam pembelajaran di sini, yaitu terkait dengan catur marga yoga itu ada bakti marga yoga, yaitu selalu berbakti kepada Tuhan dengan cara sembahyang. Kami setiap hari mengajak anak-anak untuk sembahyang di pura ini sebelum pembelajaran. Kemudian yang kedua, untuk mencapai moksa itu yaitu dengan karma marga yoga, untuk selalu berbuat tanpa mengharapkan imbalan. Dan yang ketiga, melalui jenana marga yoga dengan mempelajari kitab-kitab suci. Di pembelajaran sekolah ini juga kami juga mengajarkan untuk membaca sloka-sloka, baik itu Bhagavad Gita maupun Sarasa Muscaya, Bapak. Kemudian untuk mencapai moksa, jalan yang keempat adalah dengan melaksanakan Raja Marga Yoga, atau dengan melaksanakan tapa atau meditasi. Di kegiatan kami setelah sembahyang itu kita untuk bermeditasi sejenak sebelum memulai pembelajaran di sekolah, Pak. Di sini. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Daryanto penjelasannya tentang Pancasrada dari nilai-nilainya yang diajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana percaya dengan adanya Brahman atau Widi Tattwa mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, hendaknya bersumber dari tuntunan Ide Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Atma Tattwa, percaya dengan adanya Atman. Bagaimana bahwa di setiap kehidupan itu adalah ada Atman yang merupakan bagian dari Tuhan, sehingga kita semua akhirnya hidup saling menghormati, hidup saling menghargai, bahwa kita semua adalah saudara Wasudaiwa Kutumbakam. Kemudian bagaimana juga nilai-nilai ajaran karma pala, bahwa apapun hasil perbuatan itu akan kembali kepada kita. Sekali lagi, dengan memahami itu, kita semua tentu mengharapkan hasil yang baik. Oleh karena itu kita pun akan berbuat kebaikan. Tuntunan yang pertama di dalam aturan karma pala adalah tentu bersumber pada Trikaya Parisuddha, bagaimana kita berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Kemudian nilai-nilai dari punarbawa atau reinkarnasi atau lahir kembali adalah, ini adalah proses kesempatan, proses untuk memperbaiki kualitas diri dari kehidupan kita sebelumnya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, sehingga pada kehidupan kita kelak kita akan menjadi lebih baik. Kemudian moksa, kebebasan, bagaimana kita dapat mengendalikan segala keinginan, karena hidup kita ini tidak ada yang bisa bebas dari keinginan. Cuman keinginan ini harus dikendalikan, harus diarahkan menuju pada tujuan yang baik agar tercapainya cita-cita kita masing-masing, yaitu dapat mencapai moksa. Nah, demikian Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, sentuhan iman Hindu yang kami lakukan di Kabupaten Blitar, yaitu tempatnya di SD Balairejo 3, Kecamatan Wulingi, telah memberikan kepada kita semua, membuka wawasan kita semua. Ini seharusnya menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang ada, di mana sekolah ini menyiapkan tempat ibadah untuk semua siswa-siswi dari berbagai agama yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan kebersamaan kita demi keutuhan NKRI dalam keberagaman. Pada akhirnya saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.